wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk menyimak kajian tadabbur, melanjutkan tadabbur kita terhadap surat-surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah minggu lalu kita sudah mentadaburi surat Al-Qadar, dan mungkin kita sedikit diulang ya Pak Ustadz, karena ada beberapa yang juga masih belum yakin apakah kita minggu lalu sudah menyelesaikan semuanya atau masih ada beberapa ayat yang belum dibahas Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Bari. Masya Allah. Ya, memang sudah selesai. Kita bisa lanjut ke surat Asy-Syams ya Pak Ustadz. Ya. Ya, mungkin sedikit diulang secara garis besar, dan mungkin ada summary-nya untuk yang kajian minggu lalu. Dan silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan surat Al-Qadar juga masih bisa, gitu ya Pak Ustadz. Siap. Ya. Baik, untuk menghemat waktu, mempersingkat waktu, segera kita akan mulai kajian tadabbur ini. Silahkan Pak Ustadz Umar Maka dimulai kajian tadabburnya, tafadhol. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa disabarkan, diistiqomahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama Quran. Dan doa ini kepada seluruh jamaah yang telah bergabung dan akan bergabung insya Allah di tadabbur Quran kita setiap hari Rabu pada sholat zuhur, menyelami, mentadaburi, merasakan keagungan, kedahsyatan ayat-ayat Allah melalui surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mentadaburi surah-surah yang diturunkan kepada Nabi sesuai dengan urutan turunnya. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, kita sudah sampai di surah Asy-Syams, surah yang ke-26. Walau beberapa ayat di surah Al-Qadar dengan rahmat Allah, ikhwatal iman hasanallahu iyyakum ajmain, mungkin akan kita ulang secara cepat singkat pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mengawali tadabbur Qur'an kita sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat ini kita sudah sampai di surah yang ke-26 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak kepada siapapun yang telah bergabung di kajian majelis tadabbur Quran kita pada siang hari ini, sama-sama kita memulakan majelis tadabbur Quran kita ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, khawatir iman azanallahu wa iyyakum, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Ada malaikat-malaikat Allah yang saat ini beristighfar, mendoakan setiap di antara kita. Dan mudah-mudahan insya Allah saat ini majelis pertemuan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala,
Dan semoga insya Allah tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah ia ditutup, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, Allahu Akbar. Hari ini insya Allah kita akan mulai mentadabburi surah Asy-Syams yang sesuai urutan turunnya sebagaimana dijelaskan ulama. Surah ini adalah surah yang ke-26. Setelah sebelumnya kita mentadabburi surah Al-Qadar dan kita sudah menjelaskan ada banyak faedah, hikmah, pelajaran, tazkirah, hidayah, petunjuk yang sudah kita petik dari surah Al-Qadar. Salah satu surah Makkiyah, surah yang ke-25 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, di antara mutiara-mutiara tadabbur, hidayat, hikmah yang kita petik dari surah Al-Qadar, surah ini menjelaskan tentang keagungan peristiwa turunnya Quran. Ulama menjelaskan bahwa turunnya Quran itu dalam dua bentuk. Turun yang pertama, Quran turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Dari turunnya Quran sekaligus 30 juz, 114 surah dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Yang kedua, bentuk turunnya Quran yaitu turunnya Quran dari langit ke dunia ke dalam dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur. Nah, surah Al-Qadar di antara pelajaran hikmah yang kita petik adalah surah ini menjelaskan tentang keagungan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Quran diturunkan dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia, di malam yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, kepada manusia yang paling mulia, untuk umat yang paling mulia. Dan ini memberikan kita pelajaran besar, jemaah rahmat Allah. Di antara bentuk Allah sedang ingin memuliakan, meninggikan seorang hamba adalah Ar-Rahman, Allah zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allamal Quran, ketika Allah mendekatkannya dengan Quran. Hikmah atau di antara pelajaran yang juga kita petik, hidayah, tadabbur yang kita petik dari surah Al-Qadar sebelumnya, ada banyak hikmah. Kenapa Allah tidak turunkan Quran sekaligus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Allah Maha Kuasa? Betul, Allah Maha Kuasa. Dan jika Allah ingin, maka Allah bisa saja mengajarkan Quran, memasukkan Quran ke dalam qalb, dada, hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus. Akan tetapi itu tidak dilakukan Allah. Bahkan Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, laula, kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hikmahnya adalah linusabbita bihi fuadak, agar turunnya Quran beransur-ansur itu untuk meneguhkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di antara hikmahnya adalah supaya turunnya Quran beransur-ansur ini bukti mukjizat Al-Quran, karena apa yang diinformasikan Al-Quran beransur-ansur itu akhirnya terbukti. Jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, di antara hikmah turunnya Quran beransur-ansur agar itu mudah dihafal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami betul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, musayaratul ahdath, agar setiap Quran yang turun ini sesuai dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang dilalui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mutiara hikmah tadabbur yang juga kita petik di surah Al-Qadar, jemaah rahmat Allah, surah Al-Qadar mengajarkan kepada kita kalau belajar Quran sebaiknya sedikit-sedikit dulu, jangan langsung ingin ambil. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja
butuh waktu 23 tahun agar Quran itu sempurna dimasukkan Allah ke dalam dadanya. Maka bagaimana mungkin kita, saya, Umar Makkah, kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, hati kita belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi yang hatinya sudah dikeluarkan dari dadanya, dibersihkan Allah, itu pun disiapkan lagi 3 tahun di Gua Hira sebelum turun Quran. Masih membutuhkan waktu yang panjang. Maka jangan tergesa-gesa ingin paham semua Quran. Ambillah secukupnya, sedikit demi sedikit, dan yang terpenting adalah bagaimana yang ayat-ayat yang sudah kita hafal ini kita amalkan. Seperti perkataan sahabat Abdullah bin Umar, kami itu kalau belajar Quran kepada baginda Nabi, kami itu tidak melewatkan, tidak melanjutkan 10 ayat kecuali itu sudah kami hafal, sudah kami pahami, bahkan sudah kami amalkan. Kata sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah pelajaran yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, jamaah rahmat Allah, barang siapa yang ingin merasakan keagungan, kebesaran, kedahsyatan Quran, prime time, waktu terbaik untuk merasakan kebesaran, keagungan, dentuman Quran itu adalah di waktu malam. Inna anzalnahu di Lailatul Qadar. Waktu malam itu jemaah rahmat Allah adalah waktu terbaik untuk merasakan keagungan, kebesaran Al-Quran dan bekas-bekas Quran dalam, untuk meninggalkan bekas-bekas jejak-jejak dalam hati-hati kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, di mana Allah menegaskan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwa qila. Kemudian jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Quran surah Al-Qadar juga menjelaskan akan keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar. Kenapa dinamai dengan Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat kata ulama. Yang pertama adalah karena malam ini penuh dengan kemuliaan, Lailatul Qadar. Ya, penuh dengan kemuliaan dari awal malam ini sampai akhir malam ini. Yang kedua dinamai dengan Lailatul Qadar sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Furqan. Karena di malam Lailatul Qadar ini, jemaah rahmat Allah, Allah takdirkan, Allah tuliskan maqadir, takdir setiap makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga dinamai dengan Lailatul Qadar karena malam itu, jemaah rahmat Allah, sempit, karena banyaknya jumlah malaikat-malaikat Allah yang memenuhi bumi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar juga turun jemaah rahmat Allah untuk menjelaskan keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar. Rahmat, hadiah yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Dari kata Nabi, a'maru umat, umur umat itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada jemaah yang umurnya saat ini sudah melewati 63, bonus dari Allah agar senantiasa disyukuri insyaallah dan diizinkan amal-amal terbaik. Tapi umur umat Nabi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur umat Nabi Muhammad. Bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang ribuan tahun, ratusan tahun. Mereka ratusan tahun, ribuan tahun beribadah, sementara kita cuma puluhan tahun beribadah. Nah, adanya Lailatul Qadar rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad, sehingga walau umur mereka pendek, tetapi bukan berarti amal-amal umat Nabi Muhammad ini dikalahkan oleh umat-umat terdahulu. Kalau umur umat terdahulu itu ribuan, maka dengan adanya Lailatul Qadar yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan, maka ini menjadi poster-poster amal. Bayangkan kalau kemudian 1000 bulan itu 83 tahun lebih, itu 1000 bulan. Kalau kita katakan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tapi kan Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan. Allah mengatakan khairun. Baiknya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi 2 kali lipat dari 1000 bulan, bisa jadi 3 kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi anggaplah 83 tahun, maka kalau 83 kali 10 berarti 830 tahun. Nah, kalau umur umat Nabi Muhammad itu 40 dipertemukan dengan Lailatul Qadar 20 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah keagungan Lailatul Qadar? Surah Al-Qadar menyebutkan ada beberapa kemuliaan, keutamaan, kekhususan, mumayyizat, khasais dari Lailatul Qadar.
Yang pertama, ia khairum min alfi syahr. Ia lebih mulia dari 1000 bulan. Kebaikan, ketaatan yang dilakukan malam hari itu lebih baik dari ketaatan dari amal saleh 1000 bulan 83 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puasa. Sedekah yang kau lakukan malam hari itu, sedekah yang kita berikan, keluarkan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sedekah kita seumur hidup. Ya Allah, ya Rahman. Tilawah Quran kita yang kita baca malam hari itu lebih baik dari tilawah Quran seumur hidup kita. Maka kehilangan Lailatul Qadar, diharamkan Lailatul Qadar, tidak dipertemukan dengan Lailatul Qadar adalah kecelakaan, kebinasaan, kerugian besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan rahmat Allah, kemuliaan Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu war-ruh. Malam itu, di malam mulai tersebut ada malaikat Allah yang diturunkan. Ustaz, bukankah di malam-malam biasa juga malaikat turun? Betul. Tapi keistimewaan malam ini karena jumlah malaikat yang turun itu tidak biasa, tidak biasa, tidak seperti hari-hari biasa. Jumlah malaikat jauh lebih banyak. Mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, malaikat silih berganti sampai kemudian disebutkan bahwa bumi Allah yang luas ini menjadi satu karena banyaknya jumlah malaikat Allah yang turun di malam hari itu. Allah Akbar. Ini juga memberikan kita pelajaran penting zaman dulu. Kenapa bumi di malam itu banyak malaikatnya? Karena ada Quran yang turun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, siapapun yang ingin rumahnya dipenuhi oleh malaikat Allah, kharraj syayatin, rumahnya dijauhi oleh syaitan, bahkan syaitan kabur dari rumah kita. Maka hidupkan Quran di rumah kita, terangi rumah kita dengan bacaan. Belajar dari Lailatul Qadar yang ketika Quran diturunkan maka bumi ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Maka tidak ada rumah yang dibacakan Quran, yang diterangi dengan tilawah Quran kecuali akan dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah. Dan tidak ada rumah yang dipenuhi dengan malaikat Allah kecuali ada rahmat, ada kebaikan, ada keberkahan di rumah tersebut. Mudah-mudahan rumah kita semua dimana rahmat Allah, Allah terangi dengan cahaya-cahaya Quran. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan Lailatul Qadar, jemaah rahmat Allah, bukan cuma karena banyak hari malam itu yang turun sampai sempit bumi ini, tapi Ruh Al-Amin, pemimpin malaikat, malaikat termulia Jibril juga turun malam hari itu. Kita tahu bahwa Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad, Jibril itu adalah malaikat Allah yang tugasnya hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Setelah wafatnya baginda Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi, maka Jibril tak lagi pernah turun ke bumi. Setelah kekasihnya Muhammad sudah wafat, Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi. Illa kecuali di setiap malam Lailatul Qadar karena kemuliaan, keagungan Lailatul Qadar ini. Selanjutnya, kebaikan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam hari itu dipenuhi dengan keselamatan. Salam dipenuhi dengan keselamatan karena tidak ada keburukan yang turun malam hari itu. Salam, malam itu penuh dengan keselamatan karena malam itu tidak ada penyakit yang turun ke bumi. Salam, penuh keselamatan pada malam hari itu sampai terbit fajar karena setiap malaikat yang turun ke bumi menyempitkan bumi ini semuanya mengucapkan salam kepada orang-orang beriman di malam hari itu. Pertama kita berdoa sebelum pindah ke surah Asy-Syams. Mudah-mudahan insyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mampukan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Allah rezekikan kepada kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Satu sebelum saya tutup, Lailatul Qadar di antara keistimewaannya adalah malam yang diijabahnya doa. Malam yang diijabahnya doa. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, famadza aqulu?" Apa yang saya baca? Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Allahumma, jika malam itu kau pastikan, engkau perkirakan adalah malam Lailatul Qadar, maka ucapkan ini wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, ampunkan, maafkan dosa-dosa kami.
Itu saja kira-kira jamaah rahmatullah, review singkat dan tambahan dari tadabbur surah sebelumnya itu surah Al-Qadar, dan saat ini kita akan masuk ke surah Asy-Syams, surah ke-26 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, pemimpin malaikat. Tadabbur itu, Allahu Akbar, indahnya tadabbur itu, jemaah, setiap surah itu memiliki munasabah, korelasi dengan surah sebelumnya dan setelahnya. Makanya ulama kemudian banyak menulis buku tentang al-ilmu bil munasabat, ilmu tentang korelasi hubungan antara satu surah dengan surah yang lain. Contoh, surah Asy-Syams, surah ke-91, korelasinya hubungannya dengan surah Al-Balad, surah ke-90. Allahu Akbar. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita renungi, kalau kita kaji dua surah ini, sayangnya memang waktu kita sangat terbatas, jamaah rahmatullah, sehingga kita tidak bisa membahas setiap sisi-sisi penting dari surah-surah yang akan kita tadabburi. Akan tetapi, masya Allah, kami punya beberapa majelis di pesantren yang itu tadabbur bersama santri-santri, itu sampai kepada persamaan kalimat-kalimat di antara dua surah, persamaan pembahasan antara dua surah. Nah, surah Asy-Syams ini kan diturunkan setelah surah Al-Qadar yang berbicara tentang keagungan Al-Quran, kemudian Al-Quran yang untuk turunnya Allah siapkan malam terbaik, waktu terbaik, yang terbaik untuk turunnya Al-Quran. Korelasinya dengan surah Asy-Syams ini kalau kita tadabburi, kalau kita perhatikan, masya Allah, ini semakin membuat kita jemaah rahmatullah merasakan kebesaran bagaimana Quran itu semakin kita ulang-ulang, kita perhatikan, maka senantiasa ada ilmu-ilmu yang baru yang kita dapatkan. Biasanya kalau ada kajian yang sering kita ulang-ulang, itu temanya udah nggak keluar dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Atau kalaupun ada faedah-faedah baru, itu nggak banyak. Yang Al-Fakir rasakan, dari sekian seringnya membahas mentadaburi satu surah di beberapa majelis, berulang-ulang satu surah itu kita tadaburi. Di majelis ini tadabur surah yang ini, di majelis yang lain juga surah yang sama. Akan tetapi jamaah setiap kembali ingin mentadaburi satu surah, Allahu Akbar, ada cahaya-cahaya baru, ada mutiara-mutiara baru yang senantiasa kita dapatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa di dalam Al-Qur'an Allah berulang-ulang memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memperhatikan, merenungi, tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syams silakan dibuka. Kita coba baca dulu surah Asy-Syams. Lalu kemudian jemaah rahmatullah Allah, kita mulai pembahasan semampu kita, insya Allah waktu yang bisa kita syukur-syukur bisa selesai. Tapi kalau tidak bisa selesai, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Silakan buka Quran surah Asy-Syams surah 91 lembarannya. Kalau Qurannya menggunakan Quran cetakan Madinah, surah Asy-Syams ini berada di lembaran halaman 595. Ya, kami mohon nanti satu orang, baik dari panitia, jamaah, membacakan terjemahan dari surah Asy-Syams yang akan kami bacakan. Mohon didengarkan baik-baik. Fa idza quri'al Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat. Setiap ayat, setiap huruf yang kita baca dan kita dengarkan menjadi pemberat timbangan mizan amal-amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami beri kesempatan kepada pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, Mbak Arida atau jamaah. Silakan, ada yang bisa bantu membaca terjemahan, ibu-ibu? Silakan. Mbak Tesi bisa bantu, Mbak Tesi. Oke, ada Mbak Bianca. Silakan, Mbak Bianca. Masya Allah. Silakan. Afwan, saya baca dari screen-nya aja ya, Ustadz. Silakan. Oke. Saya bantu di sini. Ini nih, dari ayat 1. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringnya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kekafiran dan ketakwaan. Maaf Ustaz. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya syukran Ustaz. Ya, sesungguhnya ayat 10. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Sudah selesai. Oke. Masya Allah.
Wa ya, barakallahu fiik jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Jemaah yang sudah sama-sama kita mendengarkan membaca surah Asy-Syams ayat pertama sampai dengan ayat 15, dan kita baru saja mendengarkan terjemahan dari surah Asy-Syams ayat pertama sampai dengan ayat 15. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum ajmain. Surah Asy-Syams yang berarti matahari adalah surah yang ke-91 dalam urutan mushaf pada juz 30. Adapun urutan turunnya menurut ulama, maka surah Asy-Syams ini adalah surah yang pertama kali turun, karena surah Asy-Syams ini merupakan surah yang ke-26 sesuai dengan urutan turun dari 114 surah yang Allah wahyukan, Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini maka surah Asy-Syams ini wasyamsi wa duhaha merupakan salah satu surah Makkiyah. Surah Makkiyah ada surah secara umum, ada secara garis besar surah dalam Quran itu terbagi menjadi dua sesuai dengan urutan sesuai turunnya itu terbagi menjadi dua. Ada surah yang disebut dengan surah-surah Makkiyah, ada surah-surah yang termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Surah Asy-Syams ini jelas ini adalah surah Makkiyah karena dia masih surah yang pertama-tama masih di urutan ke-26. Surah Makkiyah itu adalah surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Surah Asy-Syams juga merupakan salah satu surah dari surah-surah Al-Mufassal. Ini berulang-ulang kita sampaikan di sini bahwa Nabi membagi surah-surah dalam Al-Quran itu menjadi 4 bagian. Ada surah yang disebut dengan At-Tuhan, 7 surah yang panjang dalam Quran, dan ini seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Ada surah yang disebut Al-Mu'minun, yaitu surah yang ayat 100 ke atas, dan ini seperti Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam. Ada surah yang disebut dengan Al-Mathani, yaitu kategori surah yang di bawah 100 ayat, dan itu jamaah rahmatullah ikhwatal iman wa iyyakum, kata Nabi seperti Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Yang keempat, ada surah-surah yang disebut dengan Al-Mufassal, dan kata Nabi wa fuddiltu bil mufassal, Allah memberikan keutamaan kepadaku dengan adanya surah-surah Al-Mufassal. Yang mana saja Ustadz yang termasuk dengan surah Al-Mufassal? Dari surah Qaf, kata ulama, Qaf wal Qur'anil Majid, sampai dengan surah An-Nas, ini adalah surah-surah Al-Mufassal. Surah yang pendek, ayatnya tidak banyak, akan tetapi Masya Allah, kandungan makna dari surah-surah Al-Mufassal ini begitu dalam dan begitu luas. Bagaimana tidak, di antara surah-surah Mufassal tersebut, ada satu surah yang kandungannya sama dengan sepertiga Quran. Yang mana? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ini juga surah Mufassal, hanya terdiri dari beberapa ayat, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thuluthul Quran, ini seperti sepertiga Al-Quran. Ada surah-surah Al-Mufassal yang paling pendek dalam Quran, cuma terdiri dari 3 ayat, yaitu surah Al-Asr. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, Allahu Akbar. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad ini kecuali surah Al-Asr saja, satu-satunya, cuma surah Al-Asr saja yang diturunkan, la kafathum, ini sudah cukup menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Asy-Syams yang hari ini insyaallah akan kita bahas, akan kita kaji, akan kita tadabburi, akan kita petik hikmah, pelajaran, mutiara tadabbur, hidayah, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita amalkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kategori surah Al-Mufassal. Jemaah rahmatullah, wasyamsi wa duhaha. Dari awal ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa surah Asy-Syams merupakan salah satu dari ada sekitar 15, salah satu dari 15 surah di dalam Quran yang diawali dengan sumpah, diawali dengan qasam. Di dalam Quran, sebagaimana yang dirincikan ulama, ada 15 surah di dalam Quran itu diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, wad duha,
lalu kemudian wal 'adiyati dhabha, wal 'asr, wal fajr. Ada 15 surah yang diawali dengan sumpah. Surah Asy-Syams ini termasuk surah yang juga diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Jamaah rahmatullah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti tadabbur Quran kita dari awal tadabbur surah-surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi atau sesuai urutan turunnya kepada Nabi, mulai dari surah Al-Alaq, lalu kemudian surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, sampai kita saat ini surah Al-Qalam, sampai saat ini kita sudah sampai di surah Asy-Syams. Berulang-ulang kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi penguat insyaallah bahwa kalau ada qasam, kalau ada sumpah di dalam Quran, itu berarti ada hal, ada perkara, ada sesuatu yang amat sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Quran secara keseluruhan, tidak ada yang sia-sia. Quran, jemaah Allah, semuanya isi berita, informasinya itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Quran ini, Allahu Akbar, mulai dari informasi yang disampaikan di dalam, mulai dari susunan surahnya, susunan ayatnya, pemilihan kalimatnya, susunan ayat-ayatnya, min ladun hakimin khabir, terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang mentadabburi Quran, tidak ada orang yang mengulang-ulang memperhatikan Quran kecuali ia akan menemukan keajaiban, kebesaran, keagungan Quran ini. Ini bukan bacaan biasa. Ketika Quran turun, Jazirah Arab saat itu lagi maraknya dengan syiar. Orang-orang berbangga dengan syiar. Puncak sastra orang-orang Arab itu ketika turunnya Quran. Sehingga setiap daerah itu akan berbangga kalau di tengah-tengah mereka itu ada kerabat, ada keluarga, atau ada orang yang di kota mereka, di kampung mereka terkenal dengan syair-syairnya. Lalu turun Quran, jemaah rahmatullah Allah, membungkam semua penyair. Bagaimana ayat-ayat Quran ini ketika didengarkan oleh orang-orang yang memahami sastra bahasa Arab, menemukan kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin yakin bahwa Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya Umar bin Khattab yang di awalnya mendustakan Quran, tapi ketika berulang-ulang dia dengarkan Al-Quran, di peristiwa momen kesekian kalinya dia mendengarkan Quran, saat itulah Allah lembutkan hati Umar untuk beriman kepada Quran, beriman kepada risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus ketika dia mendengarkan surah ke-20, yaitu surah Taha, yang saat itu sedang dipelajari oleh adiknya Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha bersama suaminya, dan Umar kemudian membaca, meminta lembaran tersebut, lalu kemudian dipertahankan oleh adiknya sampai adiknya mengatakan, innaka rajulun najis, engkau adalah orang yang najis. Kalau engkau ingin membaca isi dari lembaran ini, mandilah wahai Umar. Setelah dia bersihkan dirinya, dia mandi, jemaah rahmatullah, lalu dia ambil lembaran tersebut, mulailah dia baca yang di dalamnya ada surah Taha, beberapa ayat dalam surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran kepadamu agar engkau sengsara. Allahu Akbar. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Dan ini bukan buatan Muhammad, bukan bikinan Muhammad, akan tetapi tanzilan, diturunkan. Siapa yang menurunkannya? Mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran ini diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi yang luas yang dihamparkan ini dan langit yang ditinggikan. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang beristiwa di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Dialah pemilik segala sesuatu ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Saat itulah Umar sudah tidak kuat dan akhirnya minta ditujukan kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dari sanalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah Quran. Mudah-mudahan kita juga semakin kita sering mentadabburi, memperhatikan, mengulang-ulangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah semakin hujamkan
dalam dada-dada kita kebesaran, keagungan, kemuliaan Al-Quran, mukjizat terbesar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, jemaah rahmat Allah, kita ingin menanyakan kepada jemaah hari dan semua yang sudah bergabung bahwa surah Asy-Syams ini diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah, dan tidak ada surah diawali dengan sumpah kecuali jemaah rahmat Allah ada berita penting, ada hal penting, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Semua firman Allah itu penting, tapi kalau sampai Allah bersumpah itu menunjukkan ada perkara penting. Nah, jangan sampai kita lewat di ayat-ayat yang kita baca, di surah-surah kita baca sumpah, qasam, surah-surah yang ada sumpah di dalamnya, kita lewati tanpa tahu apa berita penting yang Allah ingin sampaikan agar kita tidak mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Dalam Quran surah Al-Jum'ah, jemaah Allah, Allah mencela ahli kitab sebelum kita. Karena kenapa? Mereka itu baca kitabnya tapi tidak tahu isi kitabnya, sehingga perilaku mereka, perbuatan mereka tidak sesuai seperti yang Allah perintahkan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Allah memperumpamakan mereka seperti apa? Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa setumpuk kitab-kitab kuning di atas punggungnya tapi tidak tahu apa isi, apa kandungan, apa petunjuk dari asfar, dari kitab-kitab kuning yang dibawa di atas punggungnya. Sebelum lanjut, kita ingin menanyakan kepada seluruh jamaah rahmatullah, waktunya sekitar 1 menit, menghitung ada berapa sumpah di surah Asy-Syams ini. Kita berikan kesempatan dari sekarang. Tafadhal. Kalau ada yang sudah tahu jawabannya, bagi yang sudah sering ikut tadabbur dari pertemuan pertama, insya Allah ini tidak sulit untuk menemukan, menghitung ada berapa sumpah di surah Asy-Syams. Silakan, kami beri waktu kurang lebih 1 menit. Kalau tidak ada jawaban, kita akan lanjutkan kajian kita, insya Allah. Tafadhal, silakan. Mbak Ari, silakan. Ditulis di kolom chat. Ya, sudah ada dari Mbak Yunimas, Masya Allah, ada 7 sumpah. Kita nanti sama-sama. Salah ini bukan latihan, supaya kalau dengan suara di awal dari tidak sulit Allah untuk sudah terbiasa melihat, memahami bentuk sumpah di dalam Quran. Ada Bu Dokter, Masya Allah, Dokter Silvi, sumpah, Masya Allah. Kita akan cek. Ustadz, kalau dia benar, apa hadiahnya Ustadz? Allah, hadiah terbaik di sini. Allah. Ya. Silakan. Kalau ada lagi jawaban lain. Ya. Ada jawaban? Selain 2 jawaban tadi, kita tunggu 10 detik lagi. Kalau dengan kita jamaah rahmat Allah, kita akan lanjutkan insya Allah, sampaikan ada berapa jumlah sumpah, kita akan hitung sama-sama insya Allah. Ya, sepertinya sudah tidak ada jawaban. Begitu kita akan jawab bersama insya Allah. Ada berapa sumpah di surah Asy-Syams? Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu peserta tadabbur Salim Rabbani, yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan rahmat Quran, dan Allah pilih keluarga kita, Masya Allah. Ada 11 sumpah, Masya Allah. Oke. Ada berapa sumpah di sini jawaban? Ada 2 jawaban yang masuk, ada 7. Terus ada Dokter Selvi yang tadinya jawab 7 dirubah menjadi 11. Kita lihat, ada berapa sumpah di surah Al-Fajr? Di surah Asy-Syams. Di surah Asy-Syams atau surah Asy-Syams adalah surah yang paling banyak sumpah di dalamnya. Yang paling banyak qasam di dalamnya dari semua surah.
Di dalam Quran dari 114 surah ada 15 surah diawali dengan sumpah qasam. Nah, dari 15 surah ini Ad-Duha contohnya, wad-duha wal laili idza saja ada 2 sumpah. Al-Asr wal Asr ada cuma 1 sumpah. Apalagi wal adiyat dhabha fal muriyat qadha fal muqirat subha fa asamna bihi naqan fa wasatna. Ulama mengatakan ada 5 sumpah di surah ini. Kalau di surah Asy-Syams ada berapa? Kita hitung satu-satu. Yang pertama wasyamsi, demi matahari. Wasyams itu tadi 1. Wadduhaha, dan sinarnya dan demi sinarnya pada pagi hari. 2. Wal qamari, demi wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Jadi 3. Wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah keempat dengan siang apabila ia menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, yang kelima Allah bersumpah demi malam apabila menutupnya dengan gelap gulitanya. Jadi malam itu seperti menutup semua yang kita lihat di siang hari. Wal laili idza yaghshaha. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang keenam was-sama, Allah bersumpah dengan langit. Wa ma banaha, sebagaimana juga Allah bersumpah dengan bagaimana penciptaan langit itu, bagaimana ia ditinggikan, bagaimana ia dibangun dengan begitu sempurna. 7. Wal ardi, demi wal ardi wa ma tahaha, demi bumi. 8. Yang ke-9 wa ma tahaha, dan bagaimana penghamparannya dan penghamparannya. Ya. Sudah berapa tadi? 1 wasyamsi wadduhaha wal qamari wan nahari wal laili was sama wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Oke, sudah 9. Wa nafsin, yang ke-10 Allah bersumpah dengan jiwa. Wa ma sawaha, dan penyempurnaannya, dan Allah juga bersumpah dengan penyempurnaan jiwa yang diciptakan Allah dalam diri manusia. Berarti semuanya ada berapa? Ada 11 sumpah di dalam surah Asy-Syams. Allahu Akbar. Dan ini surah yang paling banyak qasam di dalamnya. Sampai ada 11 sumpah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Ikhwafil yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Taklim Rabbani di mana ibadah. Sebagaimana juga yang sudah sering kita sampaikan, jelaskan, setiap kita menemukan ada qasam, ada sumpah di awal surah, bahwa kalau ada sumpah berarti ada berita penting. Yang mana berita pentingnya? Ini boleh dicek juga, kalau ada yang punya jawaban, Masya Allah. Ini boleh di-share di grup, mudah-mudahan di chat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada sumpah berarti ada berita penting. Yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, jemaah rahmat Allah, dan Allah Maha berkehendak untuk bersumpah dengan makhluk yang dikehendakinya. Adapun kita, maka kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Jadi nggak boleh ikut-ikut tiba-tiba bersumpah demi keledek, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Saya tidak pernah melakukannya. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, faqad asyrak, maka ia sudah terjatuh dalam kesyirikan. Ini perlu ditegaskan jemaah rahmatan Allah. Bahkan sekaligus kata ulama, bahkan ketika orang itu bersumpah dengan Quran, sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh. Kita itu selamatnya, amannya, kita itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Siqahnya, bentuknya banyak. Wallahi, billahi, tallahi,
lillahi. Adapun dengan makhluk-makhluk Allah ini tidak boleh. Ini hanya hak prerogatif Allah saja. Ini milik Allah. Ini hanya Allah yang boleh melakukan. Adapun kita sebagai hamba Allah, maka kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi catatan penting jemaah rahmatullah dan mengingatkan saudara-saudara kita. Yang ketiga, faedah yang diambil dari qasam, sumpah-sumpah yang ada di awal-awal surah atau di dalam Al-Quran, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan makhluknya yang mulia, kecuali makhluknya yang agung, yang memberikan banyak manfaat. Sebagaimana di dalam Quran Allah juga bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta hillun bihadzal balad. Maka dari sini kata ulama, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu isyarat bagi kita memperhatikan, merenungi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian silih bergantinya malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahr, dan kapal-kapal yang berjalan di atas di lautan. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Nah, ada berapa kali Allah bersumpah di sini? Jemaah Allah, 11 kali Allah bersumpah. Itu berarti ada 11 makhluk ciptaan Allah yang perlu untuk sering-sering kita perhatikan. Kita cek satu-satu. Syams. Sering-sering memperhatikan bagaimana tanda-tanda kuasa Allah pada matahari. Allahu Akbar. Yang jaraknya, zaman Allah, walau begitu jauh dari kita, ternyata matahari itu sebagian penelitian tulisan menyebutkan 1,2 juta lebih besar dari bumi tempat tinggal kita. Allahu Akbar, 1,2 juta lebih besar dari bumi tempat tinggal kita. Itu kalau kiamat terjadi ila syamsu kuwirat, bagaimana satu planet ini saling berhantaman, berdentuman, la haula wala quwata illa billah. Pantaslah Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqullah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah perkara yang amat sangat besar. Tidak ada orang yang memperhatikan, berulang-ulang memperhatikan matahari, kecuali ini akan membuat kita berdecak kagum. Allah subhanahu ma khalaqta hadhihi batila, ya Allah, Kau tidak menciptakan matahari ini kecuali dengan penuh kesempurnaan. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu ayyakum. Terlebih kalau kita perhatikan, matahari tidak pernah telat terbit, dan matahari itu tidak bisa diatur oleh siapapun kecuali Allah. Matahari itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, pernahkah kita kemudian membandingkan ketaatan kita dengan matahari yang tidak pernah taat kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita berapa sering kita melalaikan perintah-perintah Allah, perintah Rabb kita. Berbicara tentang matahari, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu ayyakum. Nabi SAW dalam hadis mengatakan matahari tidak pernah berhenti kecuali hanya untuk satu orang. Allah Akbar. Matahari itu hanya sekali berhenti, dan itu hanya untuk satu orang. Siapa orang tersebut? Yusha ibn Nun, salah satu pembebas Baitul Maqdis. Ini karena berbicara tentang Yusha bin Nun Baitul Maqdis, saya ingin mengajak jemaah rahmatullah Allah, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang ada di Al-Quds. Allahu Akbar. Saat ini penjajah Zionis, penjajah Israel memborbardir kota mereka, rumah-rumah mereka. Ya, Allahu Akbar. Kita punya tanggung jawab. Setiap kita bisa membantu perjuangan Palestina sesuai dengan kemampuan kita. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah memanjatkan doa-doa kita di tengah ketidakmampuan kita untuk melakukan apa-apa.
Yang bisa dengan harta, berikan harta terbaik kita. Mudah-mudahan itu kelak akan menjadi pemberat amat timbangan kita, saksi di hadapan Allah bahwa kita telah mengambil peran bagian kita dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita di Gaza, jemaah rahmat Allah, tidaklah yang membuat mereka bertahan dengan izin Allah kecuali karena mereka yakin Allah dalam memilih mereka berada di barisan terdepan, mempertahankan wasiat Nabi, mempertahankan kiblat pertama kita, mempertahankan kehormatan umat Islam. 2 miliar lebih umat Islam, mereka pertahankan kehormatan mereka, yaitu kiblat pertama mereka Masjid Al-Aqsa. Sementara kita berapa sering kita lupakan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan insya Allah Allah segerakan kemenangan, dan janji Allah itu pasti, Al-Aqsa, Al-Quds pasti menang. Yang kedua itu adalah membuat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matahari hanya sekali pernah berhenti, kata Nabi, itu kepada Yusha ibn Nun ketika membawa Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Yang kedua, Allah juga memerintahkan kita merenungi bagaimana Allah ciptakan waktu duha, waktu syamsi, waktu duha. Allahu Akbar. Bagaimana cahaya duha yang muncul setelah gelap. Bahkan dalam Quran ada satu surah namanya surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Yang ketika surah Ad-Duha ini turun, surah ini turun dalam ketika ini sudah kita tadabburi. Surah Ad-Duha ini teman-teman diturunkan Allah kepada Nabi dalam di kondisi di waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersedih, Nabi sedang galau mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang Quraisy yang memfitnah, menuduh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan kepada Nabi, ma ra'ainaka illa anna syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, kami tidak melihat kecuali syaitan sudah meninggalkan. Yang dimaksud adalah Jibril sudah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cukup membuat Nabi sedih, resah. Jangan-jangan memang Jibril tak lagi turun. Allahu Akbar. Di sini ulama mengatakan Quran itu kalau sudah masuk dalam dadamu, engkau akan merindukan untuk bertemu dengan Quran. Seperti Nabi, ketika Jibril lama tidak datang kepada Nabi, ada kerinduan dalam diri Nabi, dan saat itu datang orang Quraisy, datang orang-orang kafir, kemudian mengatakan kepada Nabi, sudahlah, malaikatmu, bahkan mereka mengatakan setanmu itu sudah tidak akan datang lagi kepadamu. Artinya bahwa Jibril tidak akan datang lagi kepadamu. Maka dalam kondisi Nabi sedih, dalam kegelapan kesedihan Nabi, muncullah cahaya Ad-Duha, surah Ad-Duha. Muncullah cahaya yang kemudian itu membuat tersenyum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Di surah Ad-Duha Allah bersumpah, wad-duha, demi waktu duha. Allahu Akbar. Yang datang setelah kegelapan, sebagaimana surah Ad-Duha ini seperti cahaya yang datang setelah kegelapan kesedihan, wahai Muhammad. Wal-laili idza sajad, demi malam apabila gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan. Salah satu waktu yang Allah sebutkan dalam Quran, bahkan Allah bersumpah dengan, adalah waktu duha, menunjukkan keberkahan waktu duha, menunjukkan fadilah keutamaan waktu duha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani Khalil bi thalas." Ada 3 wasiat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah agar beliau senantiasa melaksanakan salat duha, rakaatai ad-duha. Kata Abu Hurairah, la ad'uhan, aku tidak akan meninggalkan wasiat kekasihku Muhammad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga jangan memampukan Allah menghidupkan waktu duha dengan memperbanyak sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan 2 rakaat salat duha, setiap persendian ini, setiap persendian kita ini, jamaah rahmat Allah, ternyata harus ada sedekah yang wajib diberikan persendian kita di setiap kita bangun di pagi hari. Ada berapa jumlah persendian kita? Ada 360 lebih jumlah ruas persendian dalam tubuh kita ini. Yang ini adalah rahmat Allah. Kalau tidak ada ruas persendian ini, mana bisa saya duduk? Mana bisa kita rukuk? Mana bisa kita sujud? Maka persendian yang Allah ciptakan ini adalah nikmat karunia kepada kita, yang ternyata ada sedekah yang harus dilakukannya. Caranya bagaimana? Bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, amar ma'ruf nahi munkar, segala bentuk kebaikan
itu bagian dari bersedekah untuk 360 persendian ruas yang ada dalam diri kita. Namun kata Nabi, rakaatai ad-duha, 2 rakaat salat duha yang kau dirikan di pagi hari cukup untuk mewakili sedekah 360 lebih persendian. Allahu Akbar. Yang ketiga, wal qadha talaha. Allahu Akbar. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan yang mengiringi matahari. Itu juga berarti bahwa Allah juga memerintahkan kita memperhatikan penciptaan. Salah satu yang unik untuk kita pelajari zaman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Yusuf, Allah memberikan perumpamaan suami itu dengan cahaya. Mohon maaf. Allah memperumpamakan suami itu dengan matahari. Sebagaimana di dalam Quran surah Yusuf, Allah memberikan perumpamaan perempuan itu seperti bulan. Saya nggak tahu apakah dari sini kemudian muncul istilah datang bulan atau perempuan. Allahu Akbar. Yang pasti bahwa ternyata memang dalam Quran laki-laki itu diibaratkan dengan matahari. Dalam kisah Nabi Yusuf yang melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aitu lisa, jadi aku melihat semuanya bersujud kepada wahai ayahanda. Lalu Yakub yang tahu arti mimpi ini berkata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, anakku Yusuf, jangan aku ceritakan kisah mimpimu ini kepada saudara-saudara. Jangan terhormat Allah, ya. Perumpamaan suami dengan matahari, istri dengan bulan, ini juga memberikan kita begitu banyak ibroh dan pelajaran. Bulan itu kan cahayanya hanya datang dari matahari. Jadi kalau matahari tidak punya cahaya, ya bulan juga nggak punya cahaya. Bulan itu menyerap, mengambil cahaya dari matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ini pelajaran penting bagi kita? Ini nasihat bagi saya suami. Kalau di sini ada bapak-bapak yang ikut pengajian kita selain ibu-ibu, wahai para suami, ini nasihat bagi kita. Kalau ingin rumah kita terang, maka suami harus punya cahaya. Karena bagaimana mungkin kita menerangi istri kita dengan cahaya? Bagaimana mungkin kita menerangi rumah kita? Bagaimana mungkin kita menerangi anak-anak kita? Bintang-bintang kalau ternyata sang matahari sendiri tidak punya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita berdebat. Wan nahari idza jallah. Allah juga memerintahkan kita berenung dengan siang yang Allah ciptakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan kepada Allah. Pernahkah kita bersyukur bangun di pagi hari lalu bersyukur, ya Allah puji syukur kepada Engkau yang telah menciptakan siang ini sehingga saya bisa berangkat kerja. Ya Allah puji syukur kepada yang telah menciptakan siang hari ini sehingga aku bisa melihat ciptaan-ciptaan. Ya Allah puji syukur kepadamu yang telah menciptakan siang di hari ini, memunculkan kembali siang sehingga suami saya, sehingga kami bisa melakukan hajat-hajat kami. Walaili idza yaghshaha. Pernahkah kita juga zaman merenungi bagaimana Allah menciptakan malam itu dengan kegelapan, siang dengan terangnya? Ini adalah rahmat Allah supaya kita bisa betul-betul bekerja mencari kehidupan dunia kita di siang hari. Sebagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah jadikan malam itu gelap. Kenapa? Waktu gelap di malam hari adalah waktu terbaik istirahat. Maka banyak penelitian, dokter mengatakan bahwa tidur yang paling sehat itu adalah tidur dengan mematikan lampu. Tidak ada cahaya. Karena saat itu tubuh kita akan mengembalikan kekuatannya, metabolismenya jauh lebih cepat dibanding kalau ada cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassama wa ma banaha. Allah juga memerintahkan kita jangan sering. Dan ini berulang-ulang Allah sebutkan dalam Quran dan di banyak ayat surah Allah sering bersumpah dengan langit. Wassama'i dzatil buruj wassama'i wat-tariq. Bahkan zaman Allah ada ayat di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk berulang-ulang memandang langit. Farji'il basar, thumma rji'il basar karratain, hal tara min futur. Tidakkah pernah langit itu menambah keyakinan kita kepada Allah? Bahkan Allah mengingatkan mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kiamat, meragukan peristiwa hari kiamat. Masa sih manusia setelah jadi tanah, setelah jadi tulang belulang akan dibangkitkan? Allah katakan kepada mereka, "Antum asyaddu khalqan amis sama banaha."
Engkau hai orang yang meragukan hari kiamat, apakah engkau merasa penciptaan dirimu itu lebih sulit dari bagaimana kami menciptakan dan meninggikan langit? Bagaimana langit itu ditinggikan tempat dia? Bagaimana langit itu dihiasi dengan bintang-bintang? Bagaimana langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berita-berita langit itu tidak dicuri oleh setan-setan. Wal ardi wa ma tahaha. Pernahkah kita juga merenungi bagaimana Allah hamparkan bumi? Apa jadinya jemaah rahmatullah jika bumi ini tidak dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita kemudian membangun rumah-rumah kita? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa mampukan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan Allah, khususnya makhluk penciptaan yang Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha. Pernahkah kita merenungi bagaimana jiwa manusia yang disempurnakan oleh Allah? Bagaimana Allah sempurnakan jiwa kita? Di antara bentuk penyempurnaan jiwa kita adalah fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah itu maha adil, Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan jiwa manusia kecuali Allah sudah menyempurnakan jiwa-jiwa tersebut. Di antara bentuk Allah menyempurnakan jiwa-jiwa manusia jemaah Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, tunjuk, cahaya kepada setiap jiwa-jiwa dalam diri kita, jemaah rahmat Allah, fujuraha wa taqwaha, sehingga setiap jiwa manusia itu memiliki potensi menjadi baik dan potensi menjadi buruk. Dan di ayat 8, coba perhatikan baik-baik, kata fujur, kedurhakaan itu lebih didahulukan daripada ketakwaan. Artinya bahwa setiap jiwa itu punya potensi untuk menjadi buruk dan dia punya potensi untuk menjadi baik. Maka tidak ada alasan manusia nanti kelak di hadapan Allah mengatakan saya tidak tahu ini baik atau tidak. Allah tidak menciptakan jiwa dalam diri ini kecuali Allah sudah mengilhamkan pada jiwa-jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, keburukan, kedurhakaan dan ketakwaan. Maka tidak ada orang di dunia ini jemaah yang Allah tidak berikan potensi kebaikan dalam dirinya. Semua punya potensi kebaikan. Akan tetapi potensi kita menjadi buruk itu lebih besar ternyata. Kenapa? Allah dahulukan menyebutkan kata fujur, kedurhakaan dibanding kata-kata ketakwaan. Sampai di sini jemaah rahmatullah tadi mana sallallahu alaihi wasallam. Poin terakhir sebelum kita cukupkan majelis kita, mengingat saat ini kami masih di Bone dan sudah menjelang waktu asar, dan insya Allah surah Asy-Syams ini akan kita jadikan 2 pertemuan. Mohon dicatat Mbak Ari, insya Allah kalau Allah panjangkan berkah umur kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. 11 sumpah, 11 qasaman. Ada apa gerangan ya Allah? Apa yang Allah ingin tegaskan kepada kita? Sampai Rabb, pemilik langit dan bumi, Allahu Akbar, yang maha rahman, maha rahim, wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, rahmat yang menjadi segala sesuatu, maha melihat, maha mengetahui setiap tidak ada kita. Ada apa gerangan sampai Allah bersumpah 11 kali? Apa yang Allah ingin tegaskan jemaah rahmat Allah? Untuk apakah kemudian sampai ada 11 qasam, 11 sumpah di surah Asy-Syams? Yang mana berita pentingnya? Ternyata 11 sumpah di surah Asy-Syams ini untuk menegaskan apa yang Allah firmankan di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh amat sangat beruntunglah siapapun hamba-hambaku yang senantiasa mensucikan jiwanya. Allahu Akbar. 11 qasam, 11 sumpah hanya untuk menegaskan keberuntungan, kemenangan bagi siapapun di antara kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kesucian jiwa. Sebagaimana Allah juga bersumpah dengan 11 qasam, 11 sumpah jemaah rahmat Allah untuk menegaskan waqad khaba man dassaha. Sungguh amat sangat celaka, binasalah mereka. Siapa? Mendasar, siapa yang membiarkan jiwa-jiwa mereka itu kemudian menjadi kotor, atau celakalah mereka yang membiarkan
jiwa-jiwa mereka terkotori. Ada apa dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa? Seberapa penting seorang mukmin, seorang hamba harus senantiasa mensucikan jiwanya. Dan apa bahayanya kalau kita ini membiarkan jiwa-jiwa kita dikotori? Allahu Akbar. Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya di Tadabbur Surah Asy-Syams bagian kedua. Ada apa dengan tazkiyatun nafs? Ada apa dengan pensucian jiwa sampai Allah bersumpah 11 kali untuk menegaskannya? Seberapa penting tazkiyatun nafs itu? Bagaimana caranya bertazkiyatun nafs, menjaga kesucian jiwa kita? Dan seperti apa mereka yang membiarkan jiwa-jiwa mereka terkotori? Dan apa bahayanya kalau jiwa-jiwa kita sudah kotor? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan penting kita. Dan ini yang menjadi inti. Karena tidaklah 11 sumpah yang tadi kita sudah jelaskan ini, kecuali muqaddimah. Sebagai pengingat akan berita penting yang Allah sebutkan di ayat 9 dan 10 tentang tazkiyatun nufus, pentingnya pensucian jiwa dan bahayanya membiarkan jiwa-jiwa kita ini terkotori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Allah, sebelum kita tutup dan kita tutup majelis, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Mudah-mudahan insya Allah Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dimampukan untuk memperbanyak ketaatan, amal soleh, dakwah, saling menyabarkan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di atas muka bumi ini. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami kembalikan kepada Mbak Arisinta. Silakan Mbak Arisinta. Mbak Arisinta masih ada? Silakan. Silakan yang ingin bertanya, ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak Ustadz. Oke. Mungkin kita tutup aja dengan doa. Teman-teman rahmat Allah, alhamdulillah kita sudah selesai, dan sebelum kita sama-sama meninggalkan kajian ini, sama-sama kita berdoa, khususnya mendoakan saudara-saudara kita di bumi Syam, agar semoga Allah mudahkan urusan mereka. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka. Sebagaimana saya mengajak diri saya, mengajak siapapun yang ada di majelis ini, siapapun yang bisa berbuat, membantu, meringankan, bersegeralah. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat, ini menjadi saksi di hadapan Allah akan kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita di Palestina secara umum. Kita mulai dengan istighfar kita. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman wa la ghamman illa farajta, ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar menutup meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun yang saat ini sedang sakit. Sembuhkan mereka ya Allah, jadikan ujian sakit mereka pembersih dari maksiat dan dosa-dosa yang telah lalu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami terwafat kerabat saudara familinya, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan kuburan-kuburan mereka taman dari taman surgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Nasir al-Mazlumin ya Ghaith al-Mustaghithin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Sami ad-du'a, ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Gaza. Allahumma kun waliyan lahum, Allahumma kun nasiran lahum, Allahumma la nasira lahum illa ant, Allahumma la waliya lahum illa ant.
اللهم وحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم اكفهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke host kita Mbak Ari Sinta. Tafadhali, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu semua. Sampai berjumpa di kajian Rabu mendatang. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Wei. Ya,